Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Mohon disimak ya. Terima kasih. Pertama, saya akan jelaskan apa sih bimbingan dan konseling itu. Bimbingan dan konseling merupakan bantuan layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk memahami ataupun mengatasi masalah serta membantu individu dalam mengembangkan potensi diri. Dan juga bimbingan konseling ini bukan hanya untuk anak nakal ya teman-teman. Bimbingan konseling juga dapat menjadi bimbingan masalah karir maupun masalah pribadi. Jadi bukan diperuntukkan untuk anak nakal saja. Selanjutnya kita masuk ke inti materi kita kali ini, yaitu asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling adalah hukum dasar atau pedoman yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan layanan, meliputi prinsip dan norma yang menjamin keberhasilan suatu kegiatan. Ada beberapa asas utama dalam bimbingan dan konseling. Pertama itu kerahasiaan, keterbukaan, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kesukarelaan, dan kekinian. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang pertama, ada asas kerahasiaan. Semua informasi yang diberikan oleh klien harus dijaga kerahasiaannya, kecuali ada ancaman terhadap keselamatan klien atau orang lain. Jadi sebagai konselor itu kita harus menjaga rahasia klien, apa yang diceritakan kita itu harus dijaga dan tidak boleh diceritakan kembali kepada orang lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Konselor mendorong klien untuk terbuka dalam menyampaikan masalah atau perasaan mereka. Jadi, keterbukaan terhadap konselor ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan terbukanya klien terhadap konselor itu dapat membantu berjalannya proses bimbingan agar kita dapat memecahkan masalah dengan seksama. Next, ada asas kemandirian. Konselor membantu klien untuk menjadi mandiri dalam mengambil keputusan. Tujuan akhir dari konseling adalah mencapai kemandirian klien dalam menghadapi masalah. Jadi, kita sebagai konselor itu harus membantu klien untuk mandiri dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan untuk tujuan akhir mereka sendiri. Selanjutnya ada asas kegiatan. Klien harus aktif dalam proses bimbingan baik dalam berpikir, merasakan, maupun bertindak. Konseling bukan pasif, melainkan kolaborasi antara konselor dan klien. Jadi di dalam proses bimbingan maupun proses konseling, klien dan konselor itu harus berkolaborasi agar semua kegiatan bimbingan berjalan dengan lancar dan juga membuat klien menjadi lebih terbuka dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas ini berisi tentang bimbingan dan konseling merupakan proses yang terus berkembang sesuai dengan perubahan individu dan lingkungannya. Pendekatannya juga fleksibel sesuai dengan kondisi klien. Next ada asas keterpaduan. Asas ini berisi tentang bimbingan dan konseling harus terpadu dengan seluruh aspek perkembangan individu, baik akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas ini berisi klien datang ke konselor dengan sukarela, bukan karena paksaan. Keterlibatan aktif klien penting untuk keberhasilan proses konseling. Jadi asas kesukarelaan ini, klien datang ke konselor itu dengan sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan terakhir ada asas kekinian. Asas ini menjelaskan tentang konseling fokus pada masalah yang sedang dihadapi klien saat ini. Meskipun masa lalu klien relevan, perhatian utama adalah situasi terkini. Baik, itulah penjelasan saya tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.